Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dewa 71. Halo sahabat, gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kabar sahabat-sahabat selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, terima kasih banyak yang sudah mendukung dan mensupport channel ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa di subscribe dan ditekan tombol loncengnya, oke? Baik, di video kali ini saya akan mereaction video daripada channelnya Taufik RS yang berjudul 5 perbedaan bus Malaysia dan Indonesia. Oke, jadi di video ini bukan kita membanding-bandingkan ya, jadi kita cuman apa sih perbedaannya bus Malaysia dan bus Indonesia. Oke, jangan berlama-lama, kita simak saja videonya seperti apa. Let's go. Oke guys, ini video dari Taufik RS ya. Yang memiliki segudang perbedaan, baik itu dari luas wilayahnya, ciri khas penduduknya, dan lain sebagainya. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas perbedaan yang mendasar antara bus Indonesia dengan bus Malaysia. Dan inilah 5 perbedaan yang mendasar antara bus Indonesia dengan bus Malaysia. Oke, wah kayaknya seru nih ya. Oke guys, sebelum kita masuk ke nomor 5, mari kita bareng-bareng membangun channel ini, yaitu dengan mengklik tombol subscribe di bawah dan nyalakan jangan lupa di subscribe ya yang menonton video ini. Melayani antar negara. Oke, wow, melayani antar negara guys. Salah satu perbedaan antara bus Indonesia dengan bus Malaysia, yakni trayek bus yang melayani antar negara. Menurut beberapa sumber menyebutkan bahwa satu-satunya bus Indonesia yang melayani trayek antar negara sampai saat ini, yaitu Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia atau biasa disebut dengan Damri, yang melayani rute dari Pontianak Indonesia dengan tujuan Sarawak Malaysia dan dilanjutkan ke Bandar Sri Begawan Brunei Darussalam. Dan di pertengahan tahun 2018 lalu, perusahaan otobus Damri telah membuka rute menuju Timur Leste. Namun berbeda ketika kita berbicara tentang bus negara tetangga, yakni Malaysia. Bus Malaysia terkenal dengan banyaknya yang melayani trayek antar negara, misalnya dari Malaysia menuju Indonesia ataupun sebaliknya, seperti Bintang Jaya Express, Eva Express, Setia Jiwana Sakti, Sri Merah, dan masih banyak lagi guys. Tidak hanya itu, bus Malaysia juga melayani trayek menuju Singapura, seperti SKS trayeknya guys antar negara Malaysia Singapura, keren. Oke guys, kita mulai kembali ya. Jarak tempuh. Perbedaan yang selanjutnya yakni jarak yang ditempuh oleh bus. Indonesia sebagai negara ke-15 terluas di dunia dengan total luas wilayah sebanyak 1.900.000 km persegi. Tentunya membutuhkan sarana transportasi untuk mengakses dari suatu daerah ke daerah lainnya. Selain pesawat, masih banyak masyarakat yang mengandalkan bus sebagai sarana transportasi mereka. Hal itu terbukti dengan masih adanya bus yang melayani rute-rute dengan jarak sampai ribuan kilometer. Ada yang 3 hari, 5 hari, bahkan juga ada yang 1 minggu lebih guys. Bus-bus itu tidak lain tidak bukan yaitu bus Rasa Sayang yang melayani trayek dari Bima sampai ke Jakarta, bus Siliwangi Antar Nusa yang melayani dari Pekanbaru menuju Solo, bus Medan Jaya yang melayani dari Medan menuju Jakarta, Putra Pelangi yang melayani trayek dari Banda Aceh menuju Jakarta, kemudian bus antar lintas Sumatera yang melayani trayek ini dari baru Medan bus sampai Indonesia ke yang Jember, dibahas Jawa ya, Timur, dan masih banyak lagi trayeknya. Menurut beberapa sumber menyebutkan bahwa salah satu bus Indonesia juga masuk dalam deretan 10 bus dengan trayek terjauh di dunia. Namun berbeda dengan bus yang ada di negara tetangga kita, yakni Malaysia. Sebagai negara yang memiliki total luas wilayah sebanyak 330 km persegi, tentunya transportasi bus sebagai sarana transportasi juga masih banyak peminatnya. Namun dengan jarak tempuh perjalanan yang tidak sampai ribuan kilometer. Berdasarkan beberapa sumber menyebutkan juga bahwa Malaysia paling jauh hanya melayani trayek sampai ratusan kilometer saja. Sebut saja seperti perusahaan otobus Eva Express dengan jarak tempuh
menempuh kurang lebih 341 km. 340 paling dari sini, kalau dari Bogor itu nyampe ke Cirebon ya paling. Masih banyak lagi, itu pun masih belum sih. Nomor 3 guys, kecepatan guys. Oke, ini seru nih kalau untuk bus bahas Indonesia kecepatan. dengan bus Malaysia yang paling mencolok, yakni tentang kecepatannya. Siapa sih yang tidak tahu kecepatan bus di Indonesia? Meskipun jalanan sedang macet, tetap saja bisa melaju dengan kecepatan di atas Indonesia 80 km per jam di bahu jalan. Sebut saja seperti perusahaan otobus Sugeng Rahayu, perusahaan otobus Haryanto, perusahaan otobus Eka dan Mira, perusahaan otobus Sudiro Tunggajaya, dan lain sebagainya. Dan sering kita jumpai juga video bus dari Indonesia menjadi viral di luar negeri karena kecepatan busnya. Namun bus-bus seperti ini tidak akan kita jumpai di negara tetangga, yakni Malaysia. Mereka tertib, kecepatannya pun selalu sama, rata-rata kisaran 60 km per jam. Dan itu juga berlaku meskipun lewat jalan tol dan jalan sedang super. Jadi Malaysia itu selalu mencontohkan yang terbaik ya. Indonesia pasti rasanya geram ketika naik bus di negara Malaysia, guys. Ini yang kedua ya. Kenyamanan guys. Selanjutnya yakni terkait kenyamanan. Ketika Anda ke Malaysia, pertama kali yang dirasakan ketika naik bus adalah soal kenyamanan tempat duduknya. Dan terlihat jelas dari bodi busnya juga. Namun dari segi bodi bus ini bukan merupakan perbedaan yang mencolok. Akan tetapi saat Anda memasuki isi dalam bus lah baru kelihatan bedanya. Kalau bus antar kota antar provinsi di Indonesia rata-rata menggunakan kursi 32 ataupun 22. Sehingga kursinya pun menyesuaikan ruangan yang ada. Namun ada juga yang menggunakan kursi 21, namun rata-rata bus antar kota antar provinsi di Indonesia menggunakan kursi 32 ataupun 22. Sedangkan kalau bus ekspres di Malaysia menggunakan rata-rata kursi 22 ataupun 21 dengan lebih bagus guys Malaysia ya. Jumlah kursi yang lebih sedikit, lebih nyaman. Lebih besar ukuran kursi bus yang ada di negara Malaysia. Ditambah lagi di setiap kursi ada sandaran kakinya, tidak kalah dengan kursi pesawat GA, dan itu semua menambah kenyamanan selama di perjalanan, guys. Asisten supir alias kondektur. Di Indonesia, keberadaan kondektur dalam setiap bus sangat vital perannya setelah supir. Mulai dari menarik karcis, mencari penumpang, membantu membawakan masuk dan keluar bagasi penumpang, memberikan tanda kalau bis mau menyalip, membantu mengatur parkir bus, dan masih banyak lagi. Tapi hal ini tidak akan kita jumpai saat naik bus di negara tetangga, yakni Malaysia. Tidak ada yang namanya kondektur, semua dikerjakan oleh supirnya sendiri. Yang seharusnya tidak ada pembantunya ya. Namun akan lebih aman lagi ketika ada kondektur seperti yang ada di negara kita. Kita harus tetap bangga dengan bus Indonesia. Dengan adanya kondektur, setidaknya membuka lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan, guys. Oke guys, jadi perbedaannya seperti itu ya antara bus Indonesia dan bus Malaysia ya, seperti itulah guys ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.